hak suami dari istri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', laki-laki itu adalah pemimpin. Lebih dikdoyo, dia yang lebih kuasa daripada perempuan, pemimpinnya. Bima faddalallahu ba'dahum, telah sebagaimana telah dilebihkan oleh Allah atas mereka. Sudah dilebihkan keutamaannya laki-laki di atas perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dari apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka laki-laki. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Oke. Jadi di sini kenapa kok dikatakan laki-laki itu lebih kuat? Kenapa laki-laki itu lebih dominan? Kenapa laki-laki itu di atasnya perempuan? Dia lebih daripada perempuan. Di antaranya satu, karena memang selain memang sudah diatur oleh Allah, di antaranya adalah bahwa laki-laki itu memiliki kecerdasan di atas perempuan. Rata-rata seperti itu dalam segala hal. Kalau ketelatenan memang laki-laki tidak punya, kalah sama perempuan. Kalau keuletan itu biasanya perempuan lebih sabar, ya. Tapi kalau kecerdasan tidak bisa. Bahkan dalam hal masak, chef top dunia itu laki-laki. Tukang masak top dunia itu laki-laki. Kapal pesiar itu kalau masak, yang masak laki-laki. Rata-rata begitu. Padahal masak, yang juara masak itu biasanya laki-laki. Umumnya begitu, karena laki-laki lebih berani mencoba dan lain sebagainya. Dalam urusan amal, mereka juga lebih dari perempuan. Laki-laki tidak datang bulan, sehingga mereka lebih istiqomah, ya. Sholatnya tidak putus, puasanya tidak putus. Jadi kalau laki-laki sudah balik tidak puasa, ya mungkin datang bulan dia. Laki-laki tidak ada datang bulan, tidak ada nifas, tidak ada wiladah, tidak ada cuti-cuti, tidak ada dia. Laki-laki makanya itu lebih diprioritaskan, ya. Kemudian laki-laki itu dalam beramal dia lebih banyak. Jihad wajib laki-laki, Jumat wajib bagi laki-laki, saksi diminta juga laki-laki. Makanya laki-laki itu lebih top, bukan perempuan. Dan laki-laki itu lebih bisa mikir daripada perempuan, karena laki-laki lebih pakai akal daripada perasaan. Ya, lebih kuat daripada perempuan, karena laki-laki itu lebih pakai akal daripada perasaan. Ini secara umum. Kalau kezaliman juga macam-macam. Kita kan ngomong yang secara standar normalnya. Kalau tentang pilihan baik atau buruk, ya kembali ke orangnya. Tapi rata-rata laki-laki bisa ngambil keputusan lebih baik daripada perempuan, karena dia tidak pakai perasaan. Karena kalau pakai perasaan terus, ya salah. Harus lebih ke dominan laki-laki. Kemudian laki-laki dikasih kesempatan untuk jadi wali perempuan, nikahkan anaknya, bukan ibunya. Padahal yang melahirkan. Tapi walinya siapa? Bapaknya. Nah, itu makanya laki-laki lebih diutamakan oleh Allah. Bahkan mencerai pun harus dari lisan si laki-laki. Kalau ditawari sama perempuan, laki-lakinya bisa ditawari. Kalau kamu mencerai saya kasih kamu seperti ini. Kalau si laki-laki tidak mau, ya tidak jatuh. Tetap laki-laki. Bagi waris juga laki-laki lebih banyak dari perempuan. Seperti itu. Dan terus, memang ditaruh begitu oleh Allah. Tidak bisa dibuat standar bahwa di satu kota perempuannya lebih dominan. Tidak bisa, ini dunia. Allah tidak ngomong tentang 1-2 kota, tapi di dunia rata-rata seperti itu. Untuk sholat lebih kuat, untuk fisik lebih kuat, semuanya lebih kuat laki-laki. Sehingga laki-laki itu diprioritaskan di atas perempuan. Jadi saksi, jadi hakim, ambil fatwa. Mufti itu laki-laki. Walaupun banyak orang perempuan ahli fikih, tetap mufti itu laki-laki. Terus nyandak itu laki-laki.
Misalnya seperti di rumah ya, jenengan yang di rumah ini, yang lebih perhatian untuk gimana caranya pintu itu lebih tertutup kalau malam hari, gimana pisau supaya tidak ditaruh sembarangan di malam hari. Contoh kecil aja, itu perempuan tidak nyandak masalahnya. Ya, terus gimana bahayanya ini, gimana bahayanya, perempuan itu tidak terlalu mikir. Nah, tapi kalau urusan seperti ngemong anak, nah itu mundur teratur laki-laki, pasti sudah. Ada momen-momen di mana laki-laki sama sekali tidak bisa berkutik di depan perempuan, seperti hamil. Ya, bayangkan kalau kita nih hamil. Nyusui, ya mau dicokot anak. Ya, kan berat. Alhamdulillah pembahasan ini pada hari ini tidak ada arek pondok. Alhamdulillah dia los didik ya. Sehingga repot. Tetap tapi laki-laki tetap di atas perempuan. Walaupun perempuan yang lebih besar pengorbanannya untuk anaknya. Tapi Allah sudah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, di atasnya. Pasti seperti itu. Dan juga wa bima anfaqu min amwalihim, dan mereka lebih mengeluarkan berinfak uangnya di atas perempuan lebih banyak. Nikah itu mahar yang laki-laki. Walaupun ada di beberapa daerah di Indonesia ini yang perempuannya yang membeli. Entah dari daerah mana saya lupa. Daerah Sumatera itu kalau saya salah. Jadi yang ngelamar itu yang perempuan ada, tapi kan sak dunia rata-rata yang laki-laki. Beri mahar laki-laki, emas kawin laki-laki. Terus bangun rumah itu biasanya apa katanya yang laki-laki. Standar umumnya ya tidak bisa kita. Tapi tetangga kita bilang umumnya laki-laki. Kemudian nafkah setiap harinya itu biasanya yang nyari laki-laki. Bahkan banyak laki-laki yang sudah nikah dengan wanita, begitu nikah si perempuan yang sebelumnya kerja disuruh berhenti sama si laki-laki. Mbak sampean mandek habis, biar saya yang kerja. Biasanya kan begitu. Maka dipuji oleh Allah seperti itu. Makanya laki-laki itu punya hak di atas perempuan, tapi jangan enak-enakan, karena kita kalau di akhirat juga karena kita itu dijadikan qawwamuna, di atasnya lebih prioritas, maka di akhirat juga harus tanggung jawab kita. Jadi ya seneng ya senep. Sebetulnya lebih senep, lebih banyak senepnya. Karena di akhirat tanggung jawabnya. Anak tidak baik kita yang nanggung, istri tidak baik kita yang nanggung. Begitu ya. Kemudian tentang hadis-hadisnya dibahas beberapa hadis di sini. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadban 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha." Wa fi riwayatin lahum idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Wa fi riwayat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nafsi bi yadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan alaihi hatta yarda anha." Siapa perempuan dipanggil oleh suaminya untuk keranjangnya. Ini kan sudah paham maksudnya. Nggih? Tidak mungkin cerita-cerita. Sudah paham maksudnya apa? Diajak hubungan sama istri suaminya, terus dia nolak tanpa alasan yang pasti. Nah, alasannya tidak jelas, malas. Lagi dia mau ngeprank suaminya aja, atau dia merasa mau supaya suaminya ditekuk sama dia. Nah, aku akan mati sama nanti. Bahkan sampai ada yang mau melaporkan suaminya katanya ada pelecehan seksual. Itu apa sih? Nah, suaminya kok pelecehan seksual ini? Ada yang apa ya? Amburadul. Ya, orang kalau kakean birokrasi, nah tambah bingung kabeh. Tidak ada alasan yang pas. Kalau misalnya si perempuan sakit, yang laki-laki ya tahu diri ya. Kalau si perempuan sudah katakanlah dia baru melahirkan, masih sudah suci tapi dia masih mungkin capek atau kan, ya sabar dong. Ya. Lah apa yang perempuan ini lagi nyantai apa? Oh dia sakitnya seperti itu. Ya. Lah maka si laki-laki kalau tidak ada alasan dari perempuan, dia nolak diajak hubungan sama suaminya, la'anat hal malaikah, akan dilaknat oleh malaikat hatta tusbih, sampai subuh. Dari malam itu sampai subuh. Ya tidak harus itu saja.
ya pokoknya dilaknat malaikat. Nah kalau misalnya ngejaknya siang, ya pokoknya dilaknat malaikat gitu ya. Nggak harus malam, karena ada batasnya, ada batasan. Ya, sore, berarti sampai subuh. Nah kalau dijaknya itu 3:30 malam, berarti sebentar dong. Ya enggak. Walhasil intinya dilaknat malaikat. Gitu ya. Kan enggak harus ya. Cak guyu bro, rapi cak guyu. Nah, paham nggih? Juga berikutnya fi riwayat juga begitu. Dilaknat oleh malaikat. Dan yang ketiga juga begitu. Ya. Maka dikatakan yang di bawah itu sebelum yang kedua 154 yang paling bawah sebelum yang kedua dikatakan fata'ba alaihi, ditolak sama dia ilakan ladzi bis sama'i sakhitan alaihi hatta yarda'ana. Di makhluk langit marah semua sama dia. Tapi si laki-laki harus tahu diri. Laki-lakinya harus tahu diri. Ini bukan pacaran, ini bukan zina ini. Ini kan ada perasaan juga. Jadi harus bahas. Harus tahu diri, kapan itu harus tahu diri juga. Jangan sakar PDW sing lanang itu baru pulang kerja badan bau las-lasan ya, bau gak karu-karuan, kelek ini mambu besi tua, badannya ndak enak baunya, mulutnya itu kalau buka sedikit ini masya Allah seperti santan, bau kelopo ya. Badannya tidak enak baunya, keringatnya masih basah, mulutnya baunya gak enak. Ngejak. Loh ya, kan kasihan yang perempuan ini. Ya, kasihan yang perempuan ini. Aduh, Allah, digedekno. Dikitu kok no sabun sing api-api. Harus menyerahkannya kepada seorang yang seperti golekane dakocan gitu. Badan ndak enak baunya, kotor semua, mulutnya bau. Ya jangan deketi suami istri seperti itu. Ya, jangan deketi istri seperti itu, ya dibersihkan dulu. Ndak akan rugi, bersihkan dulu badannya. Kalau perlu mandi dulu. Sunnah mandi dulu. Loh kan nanti mandi lagi. Enggak mau. Waduh saya. Kalau angkat batu, mandi dulu, bersih dulu, ganteng dulu, pakai minyak wangi, giginya sikat dulu, mari rokokan, rokoknya merek 29, baunya gak enak, kan nanti akan ngowos kan deket-deketan nanti itu kan. Lalu nanti yang kalau perempuannya itu dijak males, jangan nyalakan yang perempuan. Laknat malaikat anakmu. Salah. Nanti dulu. Kamu ini yang garai saja dilaknat malaikat. Kenapa? Lakukan badanmu seperti itu. Ya, bersihkan dulu. Dibersihkan dulu, nggih? Cuk moro-moro ae. Iya. Dibersihkan dulu. Anda tidak senang kalau istri Anda ketika Anda dekat dengan dia, baunya dia tidak enak, dia lebih tidak senang kalau Anda dekati dia dalam keadaan bau badan. Ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad mengatakan, tidaklah dihalalkan, dibolehkan perempuan puasa sunnah. Ramadan tidak boleh. Puasa sunnah. Wa zawjuha syahid ay hadir. Si suaminya ada di rumah. Illa bi'idzni. Harus izin dulu. Jangan istri-istri ini langsung aja. Senin Kemis puasa tanpa izin tidak boleh. Rasul melarang loh ini. Bukhari ini. Dilarang oleh Nabi Muhammad. Perempuan puasa sunnah tanpa izin suami itu haram. Kenapa? Kalau suaminya misalnya mau ngajak dia hubungan, terus dia bilang, maaf mas, aku puasa. Haram buat dia. Izin dulu. Kalau perlu izinnya perpanjangan. Mas, saya Senin Kemis puasa boleh? Setiap Senin Kemis? Oh boleh. Nah itu enak langsung panjang sudah. Besok Arafah mas, saya mau puasa Arafah boleh? Boleh. Izin. Harus izin dulu. Oke? Izin. Dilarang. Wala ta'dan fi baitihi illa bi'idzni. Dan tidak boleh masukkan laki-laki lain ke rumahnya kecuali dengan izinnya si laki-laki. Misalnya dia mengatakan,
Dek, kalau fulan yang masih mahram datang ke sini persilakan, kalau bukan jangan. Ya tidak boleh dimasukkan tamunya. Suruh duduk di teras. Jangan dibiasakan masuk gak enak. Ada apa gak enak wong? Ada apa gak enak wong? Jenengan punya rumah, itu istana jenengan rumah itu. Walaupun gedek itu istana, itu milik jenengan. Jangan semua los. Jangan semua moro-moro masuk tonggo, masuk iki kabeh ukhuwah cap apa ini? Tutupen rumah ini. Tabir itu tutupen tabir supaya orang tidak lihat. Lah kalau semua orang boleh ngelihat ke rumah jenengan, lah kok ya mana privasi istri jenengan itu? Ya, sehingga istri jenengan kalau dalam rumah dilihat tonggo, gak kudungan, termasuk buka aurat itu. Jenengan ditagih ya milik malah kok enak. Tutupen blek, si istri mau gak jilbaban aman. Karena kan tidak ada yang melihat. Tapi kalau sungkan sampai tonggo, lawangnya dibuka, kocone diberi yang tembus pandang, riwari ndelok TV HP-an gak kudungan dari depan ketok, buka aurat berarti kena dosa. Lah apa dosa gak melok ngrasakno? Dosa gak melok ngrasakno. Ya, akhirnya begitu. Oke. Kemudian berikutnya dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan Nabi Muhammad bersabda, setiap dari kalian adalah penanggung jawab, ya, dan kalian akan minta pertanggungjawaban atas yang kalian bawahi. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan ditanya akan yang kalian pimpin. Dan seorang pejabat itu adalah pemimpin. Laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Perempuan adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Tanggung jawab itu perempuan atas anak-anaknya, atas keadaan rumahnya, atas hartanya suaminya. Wa fakulukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Dan kalian semua adalah pemimpin, penanggung jawab, dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas yang kalian pimpin. Yang berikutnya, wa an Abi Ali Thalaq bin Ali radhiyallahu anhu, an Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bersabda, jika seorang laki-laki memanggil istrinya untuk menyampaikan hajatnya yaitu hubungan suami istri, maka hendaknya dia datang walaupun ada di atas tungku. Ya, ini peribahasa. Pokoknya kalau dia ngajak, kamu harus siap. Seperti itu. Nah, si perempuan harus begitu, si laki-laki lihat keadaan. Begitu. Nanti si istri didatangi mertua, ditamui mertua, tengah-tengah diceluk, lu tidak bener. Jadi kan itu harus tepos liro, yang laki-laki itu harus tepos liro. Ya mas yo, cek anu nih temen. Kebacut ini ya, kebacut. Kalau manten anyar lain. Kalau manten yang jalan mertuanya datang. Baik. Jangan ziarah ya, jangan ziarah. Allah. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad mengatakan, seandainya saya memerintahkan seseorang sujud ke orang lain, maka akan saya perintahkan perempuan sujud ke laki-laki, kata Rasul. Hadits Hasan Sahih. Jadi inilah diantaranya kenapa laki-laki itu di atas perempuan, karena mereka tanggung jawab dia nanggung dia apa yang dilakukan oleh istrinya, anaknya, nanggung dia, kasihan. Suami itu kasihan. Perempuan bisa nagih kepada istrinya seperti itu. Perempuan itu bisa nagih ke suaminya. Ya. Yang berikutnya dari Ummu Salamah mengatakan Rasulullah bersabda, siapapun wanita meninggal dunia wa zawjuha anha radin, dan suaminya ridho kepada dia, dakhalatil jannah, masuk ke dalam surga. Jadi kalau ada perempuan meninggal dunia kemudian suaminya mengatakan sudah saya ridhoi semua kesalahannya dia, maka dia, perempuan ini insya Allah diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Begitu pula kalau ada orang tua ridho ke anaknya, insya Allah dimasukkan ke dalam surga tanpa syarat, gitu. Tanpa syarat. Saya ridho
kepada anak, kepadamu di surga insyaallah. Kemudian berikutnya, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, janganlah kalian perempuan mengganggu suami-suami kalian di dunia. Tidaklah seorang wanita mengganggu suaminya ketika di dunia kecuali calon istrinya yang di surga. Bidadari-bidadari itu marah semuanya. Nah, orang masuk surga itu kan rencananya dapat 70 bidadari, wanita-wanita yang cantik luar biasa. Kalau meludah ke dunia, ludahnya sampai di dunia, sak dunia ini bau minyak yang sangat wangi. Seperti itu, indahnya luar biasa bidadari. Bidadari itu sudah ada insya Allah buat itu. Sekarang ini sudah ada nih. Tapi kalau sampai ada perempuan nyakiti suaminya, itu mereka tidak terima itu semuanya. Ngamuk dia. Orang-orang itu ngamuk. Bidadari itu, ya, ayu-ayu. Tidak terima mereka kalau suaminya disakiti. La tu'dhihi, jangan kamu sakiti dia. Ngamuk. Qatalakillah, semoga kamu diperangi sama Allah. Semoga kamu dimusuhi sama Allah, kamu didoakan elek sama bidadari. Jadi jangan kalau ada dimusuhi bojo, jangan merasa tidak ada yang belain jenengan. Ada, cuma jauh. Fa inna ma huwa indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina. Bisa jadi dia itu seperti orang asing buat kamu, tidak kamu cintai. Padahal saya sebentar lagi akan kumpul sama kita. Itu punya saya, itu punya kita itu. Jangan kamu sakiti hatinya. Katanya bidadari begitu. Ya Rasulullah yang mengatakan. Hadits hasan. Ya, jadi bidadari itu tidak terima kalau ada suami disakiti istrinya. Belonjoi sami netok mas mamuk mereka. Cuma kita tidak dengar ya. Cuma kita tidak dengar. Itu begitu. Tidak terima mereka. Sebentar lagi dia akan ke kita. Jangan macam-macam. Itu milik kami. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW bersabda, mata roktu ba'di fitnatan ya adurru ala rijali minan nisa muttafaqun alaih. Tidaklah saya tinggal setelah saya wafat nanti fitnah, cobaan, ujian adurru ala rijali, yang bahaya lebih dari perempuan atas laki-laki. Jadi setelah Rasul wafat, Rasul mengatakan nanti kalau saya sudah tidak ada cobaan yang lebih berat ke laki-laki melebihi cobaan dari godaan wanita. Narkoba tidak semua orang senang. Minuman keras tidak semua laki-laki suka. Judi, ngadu ayam tidak semua orang laki-laki suka. Tapi kalau perempuan tidak ada orang laki-laki suka. Tidak ustadznya, tidak santrinya. Semua suka. Nah, perempuan, ya kan? Ukhti, senang semua. Makanya Rasulullah mengatakan tidak ada yang lebih bahaya dari itu. Betul Rasul. Sodaqah Rasul. Rasul benar, tidak ada lebih bahaya dari itu. Mana yang lebih bahaya dari perempuan? Narkoba, narkote itu lebih bahaya. Narkote itu lebih bahaya. Kalau narkoba itu tidak semua orang suka. Mana banyak orang tidak suka untuk teler. Tapi kalau perempuan, orang sadar senang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita diberi penjagaan oleh Allah dan semoga kita jadi pemimpin yang baik, laki-laki yang sempurna zahir batin, dan istri kita dijadikan mar'atun sholihah, selamat fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal